Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita fokus dulu kembali membahas soal-soal persiapan di ujian SMA Taruna Kemala Bayangkara ya. Nah, jadi bagi adik kami yang mau persiapan di sini boleh mengikuti bimbingan online karena ujiannya masih ada waktu. Nah, jadi boleh persiapan secara baik. Nanti lihat di deskripsi ya untuk info persiapan masuk di SMA Taruna Bayangkara ya, Taruna Kemala Bayangkara. Oke, nah kita akan bahas di pertemuan kali ini adik-adik yaitu tentang TPA ya. Nah, kita bahas TPA yang numeriknya dulu. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat melatih kembali kemampuan kalian. Sebenarnya kalau TPA itu kan nggak terlalu sulit, tapi di sini yang dibutuhkan itu adalah kecepatan dan pemahaman. Nah, jadi caranya kita boleh buat, tetapi harus tepat gitu. Jadi sederhana tapi tepat gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai dari soal yang pertama ya. Oke, nah kita lihat di sini mengenai persen. Berapakah nilai dari 27,5% dari 200? Nah, jadi di sini ada 45, 550, 55, 54, 54,5. Nah, baik kita akan coba jawab 27,5% ya kan, kalikan dengan 200. Jadi ingat kalau dia dikatakan A persen ya kan, sama itu dengan A per 100. Jadi harus ada misalnya kita seperti itu. Berarti ini jadinya 27,5 dibagi 100 kali dengan 200. Jadi 200 kita bagi dengan 100 dapat 2. Berarti 27,5 kali 2 kan gitu. Berarti 27,5 kali 2 tentunya udah tahu lah ya. Berarti sekitar 55 ya. Jangan terjebak 55 ya. Nah, jadi jawabannya adalah option C. Nah, seperti itu untuk soal yang pertama, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nah kita lanjut di soal nomor 2, 0,012 ya, bukan 0,12 gitu ya, bukan 0,012 tapi 0,012 dibagi 3 sama dengan ada 0,04, 0,00004, 0,4, 0,040, 0,004 gitu ya. Jadi sebenarnya, nah ini pasti mungkin sudah terbiasa. Nah, jadi kalau 0,012 dibagi 3, nah boleh kalian misalnya buat seperti ini, ya kan? Jadi biasanya kalau dikatakan 0,1 misalnya gitu kan, sama aja itu dengan 1 dibagi 10 kira-kira gitu. Kalau 0,01 berarti 1 per 100. Jadi 2 di belakang koma berarti per 100. 0,001 berarti 1 per 1000 gitu. Nah, itu berarti kalau dia 0,012 artinya kita bisa buat 12 dibagi 1000 gitu. Nah, jadi kalau misalnya 12 dibagi 1000 berarti 0,012 ya. Nah, jadi jangan misalnya kalau 12 kita bagi 10 berarti kan 1,2 ya kan. Kalau 12 dibagi 100 berarti 0,12. 12 dibagi 1000 jadi 0,012. Nah, nanti dicoba ya. Baru ini kita bagi 3. Nah, sama aja misalnya 12 ya kan, 12 per 1000 ya kan, kali dengan berapa? Misalnya 1 per 3 kan. Nah, jadi kalau kita bagikan 12 dibagi 3 dapat 4 gitu. Berarti 4 per 1000. Nah, jadi kalau 3 di belakang koma kita buat 0,004
gitu kan. Nah, jadi 4 per 1000. Nah, 4 per 1000 berarti 0,004. Seperti itu dia ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Nah, di sini 37,8% ya, 37,8% sama dengan berapa? Nah, diubah dia di bentuk baku ini misalnya. Bentuk-bentuk kali 10 pangkat ya. Jadi kita coba jawab adik-adik. Nah, di sini 37,8%. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, jadi seperti ini kita coba misalnya kan. 120 itu bisa kita rubah menjadi 12 kali 10 pangkat 1. Nah, bisa juga kita rubah menjadi 1,2 kali 10 pangkat 2. Makin kita perkecil, pangkatnya makin besar. Bisa juga kita rubah 0,12 kali 10 pangkat 3. Nah, jadi sama itu. 0,12 itu kan, kita kali misalnya 1000. Jadi sama aja dia nanti balik jadi 1000. Jadi 120. Nah, bisa juga misalnya 0,012 kita kali 10 pangkat 4 gitu. Nah, jadi kalau 37,8% misalnya, ini kan sama aja 37,8 per 100 gitu kan tadi kan. Nah, jadi kalau di sini 37,8 kita mau buat dalam 3,7 kan. Nah, boleh misalnya berarti ini 37,8 supaya dia jadi 3,78, berarti kita bagi aja pun bisa, atau nanti kita sekalian ya. Berarti 37,8 per 10 pangkat 2. Nah, seperti itu. Sama dengan 37,8 kali 10 pangkat min 2. Nah, itu. Nah, supaya dia 3,78, berarti kan harus kita kali 10 nih. 37, sorry. Nah, sama tadi ya. Nah, 3,78 kali 10 pangkat 1 kan. Kali 10 pangkat min 2. Nah, jadi pangkatnya berkurang lah. Jadi 3,78 kali 10 pangkat min 1. Karena 1 tambah min 2 kan min 1. Nah, ini dia. Jadi 3,78 kali 10 pangkat min 1. Oke, demikian caranya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, baik. Masih di bentuk yang sama ya. 1,79 kali 10 pangkat minus 4. Nah, dirubah ke desimal. Nah, kita coba jawab. Ya kan? 1,79 kali 10 pangkat minus 4 itu sama dengan berapa? Nah, jadi di sini kita buat misalnya 1,79 itu kali 10 pangkat minus 4 sama aja dengan 1,79 per 10.000, 4 nolnya. Nah, sesuai ini. Atau misalnya kamu supaya lebih gampang balikkan dulu ke bawah gini. Nah, ya kan? Berarti 1,79 per 10.000 gitu ya. Nah, jadi sekarang 1,79 ini kalau kita bagi dengan 10.000 berarti makin kecil dong kan. Nah, di sini aja sudah 4, ya kan. Nah, kita mau buat berapa misalnya. Nah, jelas yang ini udah jelas salah kan, 179.000 kan. Nah, ini juga udah salah. Nah, yang jelas dia makin koma. Jadi di sini sekarang posisinya 1,79. Nah, kalau kita bagi dia makin, berarti nanti ini kan sama dengan berapa. Ini jadinya kalau kita buat 0,179 ya kan. Pasti ini kita kali 10 ya, per 10.000. Nah gitu, jadi kamu coret aja ini, tinggallah 0,179 dibagi 1000. Berarti 3 di belakang koma. 3 nolnya gitu lah intinya, berarti 0,000179. Jadi nolnya 3-nya itu dari sini nih. Oke, 3 nol di belakang koma. Nah, jadi jawabannya adalah 0,00019. Jadi jawabannya adalah 0,00019.
000, berarti D ya. Oke, itu dia. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 5 ya. Nah, di sini 2 pangkat 3 plus 2 pangkat min 3 ya kan. Berarti kalau kita jawab ini berarti jadinya 2 pangkat 3 plus 2 pangkat min 3. Ini kan sama aja, jadi 2 pangkat 3 plus 1 per 2 pangkat 3, kira-kira gitu. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 kan 8 plus 1 per 8. Nah, ini kan pecahan. Jadi caranya kita buat di sini 8 penyebutnya. 8 kali 8 berapa? 64 plus 1. Berarti hasilnya 65 per 8. Jadi jawabannya adalah option E. Itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami itu. Jadi kalau misalnya 3 ditambah 2 per 5, nah ini sama dengan 5 kali 3, 15. Baru di sini tambah 2 per 3 gitu aja. Di 17 per 3. Saya ulangi, 7 ditambah 3 per 2, langsung aja 2 kali 7, 14. Tambah 3 bagi 2. 17 per 2. Oke, itu dia penyelesaiannya ya. Oke, di soal berikutnya di sini ada 15 tambah 40 kuadrat. Nah, ini 15 plus 40 kuadrat. Nah, ini sebenarnya boleh kita selesaikannya apa? Langsung jumlah juga bisa. Nah, 55 pangkat 2 gitu. 55 pangkat 2 itu kalau dibuat berarti sama aja dengan 55 kali 55. Nah, misalnya 55 kali 55 punya cara tertentu misalnya. Nah, kalau ada cara-cara tertentu ya boleh gitu ya. Jadi kalau 5 misalnya dikalikan 5 kali 5 misalnya gitu kan. 5. Nah, baru 5 kali 5 25, 5 kali 5 50. Ya kan 50 tambah 2 tadi yang di tangan 52. 5 kali 5 25 tambah 5 3025 kira-kira gitu. Nah, jadi boleh cara manual juga bisa nggak apa-apa. Nah, ada juga misalnya seperti ini adik-adik. Nah, tapi ini mungkin kelamaan juga kan. Nah, ini bisa juga dibuat gini, 15 kuadrat tambah 2 kali 15 kali 40 tambah 40 kuadrat gitu. Bisa juga misalnya. Jadi 225 tambah 30 kali 40 berarti 1200 misalnya gitu kan. Tambah 1600. Jadi dapat dia berarti 3025. Jadi sama juga sih sebenarnya, tapi caranya agak sedikit lebih panjang. Oke, itu dia. Oke, baik. Di soal berikutnya, 3/8 dari 40% adalah, nah kita coba jawab. Jadi 3/8. Nah, 3/8 dikali, dari katanya, dari berarti kali artinya ya, 40%. Berarti 3/8 kali 40/100. Jadi sama dengan kalau kita bagikan ini adik-adik, 40 dibagi 8, 5. Nah, jadinya 3 kali 5, 15 kan? 15/100. Nah, berarti 2 di belakang koma berarti 0,15. Itu dia. Jadi jawabannya adalah option A. Oke, demikian untuk pembahasan soal-soal TPA untuk bagian numeriknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kami semua. Semangat mengikuti ujian di Taruna Kemala Bayangkara. Jangan lupa ikuti bimbingan online bersama Ruang Para Bintang. Semangat selalu dan sukses buat kalian semua. Tunggu lagi di video berikutnya bersama Ruang Para Bintang. Terima kasih.